Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Di materi video sebelumnya kita telah membahas bagaimana sumber daya alam Indonesia yang memiliki keanekaragaman, baik sumber daya alam energi maupun sumber daya alam mineral. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia juga tersebar ke dalam 18 ekoregion. Masing-masing akan kita bahas dan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan mulai dari topik yang pertama, yaitu hutan mangrove. Istilah hutan mangrove sudah tidak asing buat kita semua, karena semua tahu bahwa hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Ada banyak manfaat hutan mangrove yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Antara lain, hutan mangrove bisa mencegah erosi dan abrasi dan seterusnya. Mari kita lihat secara lebih jelas. Manfaat hutan mangrove bisa dibedakan dalam 3 segi atau 3 sudut, baik dari segi fisik, dari segi biologis, maupun dari segi penguatan ekonomi masyarakat. Kita mulai dari yang pertama. Dari segi fisik. Secara fisik, hutan mangrove berfungsi yang pertama menjaga agar garis pantai tetap stabil. Kemudian yang kedua, mencegah erosi dan abrasi. Yang ketiga, menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar. Dan yang keempat, mengolah limbah berbahaya, atau lebih tepatnya menetralisir limbah agar tidak membahayakan lingkungan. Begitu besarnya hutan mangrove bagi kehidupan manusia, maka kita perlu mendukung pelestarian hutan mangrove di Indonesia, karena manfaat hutan mangrove juga begitu banyak, serta nanti bisa kita olah dalam keperluan-keperluan yang lain. Segi yang berikutnya adalah biologis. Secara biologis, hutan mangrove berfungsi untuk 1. Penyedia sumber makanan penting bagi plankton. Kita tahu bahwa mangrove merupakan tumbuhan yang mampu memproduksi berbagai jenis bahan makanan, khususnya untuk hewan-hewan di laut. Yang kedua, tempat pemijahan dan perkembangbiakan ikan, kerang, kepiting, dan udang. Kita tahu bahwa mangrove berada di darat, dan di sanalah ikan, kerang, dan lain-lain bertelur serta berkembang biak. Yang ketiga, tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak satwa liar yang ada di laut, baik itu burung maupun hewan-hewan di
sekitar hutan, mereka berlindung dan bersarang di sana. Yang keempat, habitat berbagai jenis biota, baik jenis burung, jenis serangga, jenis reptil, maupun jenis mamalia. Lanjut ke segi yang ketiga, yaitu segi ekonomi. Secara ekonomi, mangrove juga memberi manfaat bagi kita. Pertama adalah penghasil kayu. Dalam hal ini kayu akan dipakai sebagai bahan bangunan maupun bahan baku industri. Yang kedua, penghasil bibit ikan, kepiting, udang, kerang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tempat berwisata atau rekreasi bagi warga ataupun masyarakat yang ingin melihat hutan mangrove di tepi pantai. Itulah manfaat hutan mangrove baik dari segi fisik, biologis maupun ekonomi. Kita lanjut ke sumber daya alam laut yang kedua, yaitu padang lamun. Mungkin beberapa di antara kita masih asing dengan istilah ini, maka saya akan sampaikan apa itu padang lamun. Padang lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Kenapa hanya 4 meter? Karena pada kedalaman tersebut sinar matahari masih mampu menembus dengan maksimal ke dasar laut, sehingga padang lamun ini bisa tumbuh subur dan mampu menjadi produsen di dasar laut. Padang lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Jadi besar manfaat padang lamun ini karena melalui padang lamun ini sumber makanan bagi hewan-hewan laut akan terus disediakan. Yang ketiga adalah sumber daya terumbu karang. Kita tahu bahwa terumbu karang hanya dapat tumbuh secara baik di laut-laut tropis, terutama di Indonesia. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang mengandung unsur CaCO3 atau kapur yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sekitar 18% luasan terumbu karang dunia ada di Indonesia. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan juga sebagai objek wisata. Itulah sumber daya kelautan yang bisa kita ketahui, dan tentunya ketiga-tiganya harus kita lestarikan karena semuanya akan memberikan manfaat jika kita mampu menjaga dan melestarikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ecoregion. Ya. Ecoregion Laut Indonesia terbagi dalam 18 lokasi yang nanti akan kita bahas pada peta yang sudah saya siapkan. Perlu kita ketahui istilah ecoregion laut artinya adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ecoregion laut
termasuk samudra, selat, dan laut. Mana sajakah itu? Di sini ditunjukkan beberapa gambar atau foto laut di Indonesia dengan ekoregiennya yang berbeda. Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Bagaimana persebaran ekoregien tersebut? Mari kita lihat pada peta berikut. Ini adalah peta persebaran ekoregien di Indonesia, jumlahnya ada 18. Mulai dari yang pertama, ini adalah ekoregien Samudra Hindia Barat Sumatera. Kemudian yang kedua, Samudra Hindia Selatan Jawa. Kemudian yang ketiga, ini adalah ekoregien Laut Selat Malaka. Kemudian yang keempat, ekoregien Laut Natuna. Yang kelima, ekoregien Laut Selat Karimata. Yang keenam, ekoregien Laut Jawa. Yang ke-7 itu adalah ekoregien Laut Sulawesi. 8, ekoregien Selat Makassar. Dan seterusnya, silahkan nanti bisa dibaca di buku ataupun di internet yang bisa kita cari. Ya, itulah macam-macam ekoregien yang bisa kita ketahui dari seluruh perairan laut Indonesia. Semoga kita semakin paham bahwa laut kita memiliki potensi yang beraneka ragam, sehingga setiap ekoregien memiliki karakteristik spesies masing-masing. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa. Saya berharap video ini menambah wawasan kita tentang sumber daya kelautan serta pengetahuan baru mengenai ekoregien. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat.